Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi-ulumi kitabihi wa manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa muntafi'an. Adakumullahu wa a'lamakumullahu wa ta'ala wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin wa sahhil wa la tuqlan. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kitab Al-Hikam hikmah yang ke-55 kalau tidak salah. Setelah kemarin disebutkan jundul an-nuru jundul qalbi, bahwa cahaya itu cahaya dari Allah, nur dari Allah, itu adalah tentara hati, sedangkan kegelapan adalah tentara nafsu. Maka apabila lebih banyak nur dalam hati kita, maka tentu hati itu lebih condong kepada kebaikan. Tapi apabila zulmah atau kegelapan lebih loba, maka saat itulah hati disebut dengan nafsu. Ya, tentu mawana karena anjore. Satu nama, satu jenis, beda nama. Karena nur tadi merupakan tentara-tentara Allah anu aya dina jero hate. Naon fungsina? Cahaya Allah itu, nur dari Allah itu. An-nuru lahul kashfu. Nur Allah lahul kashfu. Itulah yang bisa menyingkap segala sesuatu anu tadinya henteu jelas jadi jelas. Sifatnya cahaya itu kan seperti itu. Yang tadinya gelap ada cahaya lalu terang, sehingga dia membuka, menyingkap segala sesuatu yang tadinya enggak jelas jadi jelas. Wal basiratu lahal hukmu. Ada lagi basirah. Basirah secara terjemah sok diserjemahkan mata hati. Aya mata sirah, aya mata kaki, aya mata hati. Mata hati itu yang bisa memberikan hukum, menentukan bahwa ia benar atau salah. Sehingga mata hati itu nggak akan salah. Kalau diawali ku cahaya tadi, nuduh beneran, caang beneran, nggak caang, takara kanyahuan, mana nu benar, mana nu salah. Jadi bagaimanapun, ketika menghukumi dengan mata hati, pasti awalnya harus melalui nur dari Allah dulu. Lamun itu berarti mata hati itu bekerja, tetapi tidak dibarengi dengan nur dari Allah, malah nu aya poek. Jadi majarkeun eta teh pilihan-pilihan hati. Ya betul, pilihan hati, tapi saat hati itu dikuasai oleh nafsu. Loba tentara-tentara nu poek, maka hati ketika dikuasai oleh tentara yang gelap itu namanya bukan hati, kemarin disebut namanya nafsu. Wal qalbu, dan hati, qalbu, lahul iqbal wal idbar. Dia itu kadang-kadang menghadap, kadang-kadang membelakangi. Menghadap kepada yang baik, membelakangi kepada yang buruk. Itu tugasnya hati. Itu kata Imam Ibnu Athaillah, nur itu menyingkap, sedangkan basirah itu menghukumi, sedangkan sifatnya hati ya kadang menghadap, kadang membelakangi, kadang iya, kadang tidak, bolak-balik, namanya juga qalbu. Qalbu itu dari secara bahasa mau diterjemahkan bolak-balik. Taqallub. Jadi dia nggak konsisten, memang sifatnya hati itu seperti itu. Antara yang baik dan yang salah. Kadang-kadang yang kadang-kadang yang henteu. Maka kita minta kepada Allah dalam setiap sholat, ya muqallibal qulub. Hai zat yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi, tetapkan hatiku kepada agamamu, kepada ketaatan kepadamu. Qultu, kata Imam Ibnu Ajibah, an-nuru min haitsu wa min sya'nihi ayyakshifal umura wa yuwaddihuha hatta yuzhira husnuha min qabihiha. Nur dari Allah itu sifatnya membuka, menyingkap segala macam perkara, wa yuwaddihuha, ngajelaskeun. Sehingga jelas mana yang baik, mana yang tidak, itu melalui nur dulu. Dan salah satu bentuk nur Allah, Imam Syafi'i mengatakan ketika Imam Syafi'i lamun hafalan sok pohoan, babari poho. Padahal Imam Syafi'i itu 7 tahun hafal Quran, tapi dia merasa saya ini masih bodoh. Kalau ngapalin sering lupa. Saat itu umur 7 tahun hafal Quran. Sehingga nyana curhat lah kepada gurunya, namanya Imam Waqi'. Imam Syafi'i punya guru Imam Waqi'. Imam Waqi' punya guru namanya Imam Ibnu Umar. Abdullah bin Umar punya guru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya seorang membutuhkan Imam Syafi'i. Imam Waqi' begitu ngomong kepada Imam Waqi', syakautu ila waqi'in su'ahifzi. Saya curhat kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalan saya.
Farsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Waqi, kalau mau gampang hafalan, jangan maksiat. Jangan maksiat. Kira-kira mungkin tuh Imam Syafi'i main selot gitu. Pokoknya, maksiatnya kategorinya sudah lain, bukan seperti maksiat jelema diurang. Jangan maksiat kalau mau gampang hafalan, cerdas otak itu ya, encer gitu. Fa'arsyadani tarkil masih wa asbaroni bi annal ilma nurun. Kata Imam Waqi, kata Imam Syafi'i, Imam Waqi memberitahu kepada saya bahwa ilmu itu nurun. Ilmu itu nurun. Cahaya maksudnya lain turun bapakna pinter, anaknya pinter. Wah, kita belajar memuat. Nurun bahasa Arab dan nurun bahasa bubulak. Ilmu nurun. Ilmu itu nurun. Nggak kudu belajar. Bapakna kiai, anaknya jadi kiai. Oh, tidak turun. Cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi. Sedangkan cahaya Allah nggak akan nempel kepada orang tukang maksiat. Gampangnya ben nur eta di antara nur Allah adalah ilmu. Jadi ilmu lah di antaranya yang bisa membedakan mana baik, mana tidak. Ayat eta heula jadi basirah urang, mata hati kita itu bisa bekerja sesuai dengan prosedurna mun aya ilmuan. Mun aya cahaya ti Allah teh minimalnya berupa ilmu ge heula. Banyak bukan cuma ilmu ilham, misalkan tuntunan langsung ti Allah. Cuma ilham kan itu bisa diteangan kecuali Mas Ilham bisa. Atau tapi lamun ilham yang begitu mah kan dari Allah langsung, wahyu kalau diberikan kepada Nabi namanya wahyu. Karena Nabi sudah tidak ada, siapapun orang yang dapat seperti itu namanya ilham. Karena itu bisa ditiangan, tidak bisa dihayang-hayang sama kumaha merekna. Ya sejak Nabi itu yang semua jadi Nabi dari Adam sampai Muhammad, nggak ada yang kepengen. KBG pilihan langsung ke Allah, bukan dapat daftar, bukan. Tidak ada. Tapi yang bisa ditiangan, ilmu bisa ilmu dicari. Gitu. Urusan munah juga itu nama bisa beda tiangan karena ada perintahnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nggak mungkin disuruh kalau nggak bisa dicari. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Oh gitu cek Nabi. Kulantaran kita di tiangan berarti ayah bisa di tiangan anak. Tapi kalau selain itu ya kayak ilham tadi nggak ada perintah mencari itu karena tidak bisa dicari, itu hak Allah murni. Nggak ada usaha kita sama sekali. Nah, ilmu itu, cahaya itu berarti memang kelakuannya sifatnya itu membuka. Boga ilmu mah tapi henteu bisa ngabedakeun mana nu jore mana nu henteu, berarti eta teu beres. Tidak bekerja dengan baik. Karena setelah mencari pun harus memanfaatkan. Loba ilmu nama tapi henteu bisa ngabedakeun mana jore, mana bagus. Oh berarti eta aya nu salah eta. Ilmunya tidak nafi. Termasuk di ilmu anu bermanfaat itu namanya nur, di antara nur Allah ke eta. Itu yang memang sifatnya, kelakuannya ya, adalah membuka segala macam perkara, menjelaskannya sehingga jelas kapan poka dulu mana nu bagus min qabiha, disortir dari yang jelek-jeleknya. Jadi menawetaan basirah tadi yang kedua itu nanti basirah itu tidak akan berfungsi dengan sesuai dengan ketentuan. Jadi ayat heula ayat nur ti Allah. Entah melalui ilmu tadi, melalui ilham, atau melalui kesadaran diberinya hukum batur, sanggup jasa sholat, ngomong, ke sana aja orang lewat. Orang kerjore-jore nang hirup gitunya, lewat di tengah jalan, nempuh mobil truk teh. Mobil truk, tulisannya tonggong truk teh, gayamu bekas gayaku, gitu. Sadar dong dulunya, yang tukang dia, diberi sadar ada ngabejaan tulisan teh gitu atau dibejaan ku batur terus aja teh menurut nganjang orang awen ngisi bawa ku batur malam minggu lempang teh balik deui nya bari nyeri hate teh gitu cicing meuli rokok di jero warung aya mushola keur pangajian dengekeun punya deui bener nya tah aya ngabejaan berarti aya bari tengah aja itu nanti yang bisa membuka sehingga terlihat jelas yang baik berbeda dengan yang buruk. Wa min sya'nil basirah, baru nanti basirah mata hati itu kerjaan mata hati al-maftuhah yang kebuka. Lain muka tutup, muka buka. Antahkuma alal husni bi husnihi wa alal qabihi bi qubhihi. Mata hati yang terbuka itu akan menghukumi nanti setelah yang nur teh cahaya kan kadeuleun yeuh. Caan, kadeuleun takunya oh ieu bagus, berarti dihukuman bagus. Oh ini jelek dihukumi jelek. Nah itu fungsi basirah mata hati. Maka mata hati yang nanti bisa kabuka moal bisa nentukeun baik dan buruk itu moal. Najan geus caang. Caang hanya perantara awal. Nanti yang menghukumi itu baik atau tidak, itu jelek atau tidak adalah basirah mata hati orang. Karena bisa jadi awalnya caang eta bagus tapi ternyata jalannya jorek. Nah itu yang main mata hati.
karuan majore. Kadang-kadang yang baik pun gitu. Karena enggak orang enggak penting tahajud, mulai rasa asalnya di bubulak mah nu rajin tahajud dengan aing doang. Enggak seperti ngisukan lah tahajud deh. Ulah tahajud deh penting ngisukan. Sebab geus boga rasa kitu. Itu kan bisa dinilai baik tidaknya oleh basiro, oleh ilmu bagus. Wong tahajud masa jore. Mau perintah kok. Tapi ketika udah dilaksanakan, kan setan teh gitu kan. Nah itu fungsinya basiro, ya itu cukup pakai ilmu, kudu pakai basiro. Maka jangan heran kalau ada orang yang kelihatannya soleh, tapi kerjaannya kok biasa aja gitu. Karena lain deh. Itu basiro. Kalau kita baru ngelihat pakai cahaya tadi, enggak setiap keadaan berarti hade. Ketemu hade. Karena tapi bisa ngerasakan hati yang kena. Ketika kita rajin tahajud, kok malah jadi sombong. Enggak seorang tahajud. Karena itu bukan baik sebenarnya. Menurut mata hati itu tidak baik. Karena menimbulkan kesombongan. Oh berarti setan ngagoda dengan cara kieu ya. Lain dengan cara orang nyata milih jore jeung bagus. Bukan mengajak kita kepada yang jelek, tapi mengajak kita untuk merasa paling baik. Eta kan bisa kabacana ku basiro. Kalau tidak pakai basiro, mual bakal bisa. Sebab pengdohirnya bagus kok. Kan setan begitu kan. Biasanya apa? Kalau orang biasa diajak supaya masuk ke dalam kejelekan. Tapi orang yang sudah mulai mau ibadah, mau kos gitu, mau cina ulah sholat, pasti cina sholat, cina ngaji, enggak balik ngaji dia, di bulan pun rajin aing doang, kayak gitu. Nah, iya kan? Kalau Anda ibadah seperti itu, ayat timbul rasa kos gitu, ulangi coba, 3 kali. Mun aya keneh bae 7 kali. Masih ada aja 7 kali rasa seperti itu, eureunnan heula barang 3 poe mah. Engka karena mulai deui gitu. Direhatkan dulu. Hati di beneran heula, ka bengkel heula. Ka bengkel heula beneran. Engka geus mulai bagus ya, ganti oli segala macam geus. Mulai deui. Puasa beung apa timbul rasa anu geus soleh-soleh na aing geus ya. Tah geus ya puasana. 1 poe tah, 3 poe tah, eureun. Sambil memperbaiki. Kalau sudah, mulai lagi. Maka itu kenapa? Puasa itu kok kayak macam baca Quran, kata ulama, tiap hari hatam itu jelek. Segitu tah. Jadi minimalnya harus ada berapa hari gitu ya, seminggu lah atau sebulan. Supaya semangat eta timbul deui. Jadi itu dilakukan bukan hanya kebiasaan. Lain hanya kebiasaan, tapi aya ruhna gitu. Itulah kenapa waktu sholat itu 5 waktu teh henteu sekaligus breg. Henteu. Subuh lah sabaraha jam kemudian dohor. Sabaraha jam kemudian asar. Berapa jam kemudian maghrib, kemudian isya subuh. Supaya terjaga. Eta basiroh yang terbuka itu untuk menghukumi yang baik dengan hukum baik, yang jelek dengan hukum jelek. Lamun aya nu jore tapi di hukuman bagus, berarti lain make basiroh eta. Make nafsu eta berarti poek, berarti awalnya lain cahaya yang datang tapi poek. Wal qalbu yaqbalu ala ma yusbitu li husnihi wa yadbaru ala ma yasbutu qubhuhu. Ala ma yasbutu husnuhu wa yadbaru ala ma yasbutu qubhuhu. Dan hati itu nanti akan menerima kepada sesuatu yang baik yang sudah ditetapkan oleh basirah itu baik. Jadi hati mah ieu ngaranna pelaksanakan. Sebelum itu ada basirah. Kalau sudah ditentukan oleh basirah ini baik, nah baru hati itu pasti condong kalinya. Jadi mun bener pola hatena nya, aya pola pikir, aya pola zikir. Eta pola hatena pola zikir, mun bener mimiti nur, geus aya nurna, nah terus basirahnya dipake, kadeuleu tah hate kan ngajalankeun. Oh iya bagus yeuh. Hate eta anu menjalankan yang baik akan dia terima setelah ditetapkan baik oleh basirah, oleh mata hati itu. Wayat baru dia akan berpaling dari apa yang sudah ditetapkan itu jelek. Maka hate anu main, tadi mengaji hate. Hati anu main. Kadang-kadang menurut fisik atau menurut kasat mata itu baik, tapi diuji oleh basirah apakah itu benar-benar baik atau tidak. Minimalnya senajan eta baik cek mata, cek fikih, pasti aya. Karena segala bentuk macam kebaikan, jalan menuju surga itu berat, penuh onak dan duri. Artinya aya pasti rintangan. Rintangan teh anu bakal bukan hanya akan membuat kita tidak sampai, bukan. Bisa meureun sampai mah, nyampe mah bisa, tapi bararundas. Gitu. Sehingga diusahakan nyampe, tapi bari sehat, seger, cager, buger. Nah itu hati. Jadi awangan nur dari Allah, yang menjadikan semua jelas,
sanggeus kadeuleu tah kasortir kapilih kapisahkeun mana nu bagus mana nu jorek. Setelah itu ditetapkanlah oleh basirah bahwa ini bagus ini jelek. Karak hate tah narima kana nu bagus teu narima kana nu jorek. Maka ketika yang baik-baik itu pasti kata hati. Tapi lamun nu jorek-jorek eta mah nafsu. Jadi hati itu sifatnya iqbal, menghadap kepada yang baik, idbar, meninggalkan kepada yang buruk. Itu fungsi, itu sifatnya hati. Sehingga lamun aya ngalaksanakeun sesuatu padahal jelek, tapi kata hati saya berkata kayak gitu, oh lain eta mah berarti. Eta mah lain kata hati, eta mah nafsu. Cuman dia belum bisa membedakan mana anu nafsu, mana anu lain gitu. Jadi lamun hayang benar gitu tah. Awalnya hayang nur dari Allah, terus ditetapkan oleh basirah, terus nanti hati akan mengerjakan apa yang baik dan meninggalkan apa yang buruk. Contoh dina hal-hal anu sunnah tah eta teh. Ya hal anu wajib mah teu bisa dikitukeun. Aing salat bae unggal 5 waktu, hayu Bu. Aing doang nu sombong ulah salat deui. Salat mah. Ulah kieu kan wajib. Ieu mah sunnah-sunnah ieu. Sunnah-sunnah rata-rata nya. Masih ulah najan ekos kieu ulah teh salat bae geus. Berarti nu leungitkeun lain salat eta mah. Nu leungitkeun rasaan teh hadena tadi na teh kan dileungitkeun berarti ya. Jangan salah, abang cuk urang, ya salat bae haji sombong, terus eueuh salat. Itu salat wajib ya, bukan hal yang wajib lah. Kalau hal wajib wajib. Ketika aya hal teh kos kitu ngalaporan anu wajib mah, berarti eta hatena parah. Sakit itu wajib boga keneh rawasaan kitu untuk manusia. Dan wajib ibarat lain terjadi hitungan, eta wajib kok. Tidak menjadi hitungan. Autakul yakbaru ala ma fi nafuhu wa yujru ala ma fi dararuhu. Hati itu akan menerima apa yang manfaat buat dia, yang baik tentunya kan. Dan dia dengan sendirinya sifatna hati akan berpaling dari apa yang membahayakan kepada dirinya. Sehingga lamun aya kesalahan anu manfaat ditinggalkeun, anu madarat dilakonan. Cenah ge hati saya berkata begitu, oh berarti error ieu, teu bisa ngabedakeun mana kata hati, mana kata nafsu. Angkos budak-budak ABG, oh saya kan cinta, jangan bedakan ya cinta mana nafsu. Mengurutkan hal baik atas nama cinta. Dari sekian persen di Kementerian Agama, orang yang bercerai, 30% lebih itu diawali hubungan percintaan. Bohong ada lah gitu. 30%. Persentase tahun 2022-2023 itu data, tidak bisa dibohongi. Bahkan ayat tadi bino, bebenena 5 tahun, tilu minggu cerai. Opa 5 tahun bebenena, 3 minggu habis nikah cerai. Yang kuat 3 minggu nikah, bebenena mah 5 tahun. Ini tidak bisa membedakan mana yang benar-benar hati, kata hati, mana kata nafsu kan. Makanya orangnya kudu bisa milih-milih tadi tanya, mana jundul qalbi, mana jundul nafsi itu ya tadi. Itu semua tadi makanya harus berawal dari cahaya dulu. Hari poek masalah nyokot kan. Caangkeun heula, caangkeun. Wa misalu dalika perumpamaannya seperti ini. Rajulun dakhala baitan mazlaman fihi aqarib wa hayat. Seseorang masuk ke rumah, di rumah itu ada binatang-binatang buas berbisa, ada juga emas dan perak. Poek imahna. Eta teh nyaho mana nu dicokot. Mana nu manfaat, mana anu madara. Jatan kadeuleu ieu, aya memang di imah eta aya. Aya sakantong emas, sakarung misalkan. Aya karung kesina, ora aya doang jeung kalajengking. Can kanyahoan. Baida adkhala fi misbahan, pan mun hayang nyaho hurung teh lampuna. Cekrek balampuna. Karena kadeuleu ta, oh ieu mah ora, ulah dicokot madara. Oh ieu mah emas, cokot ieu mah manfaat. Belum sudah bisa tuh menyatakan, menghukumi, oh iya orang itu masih orang jangan disangka tadi. Ketika disangka bisa beda. Mulai di situ dihukumi, oh ini berbahaya, oh ini manfaat. Kadzalika qalbul mu'minil asi, begitu pula hati orang-orang mukmin yang maksiat, la yufarriqu baina miraratil maksiat wa halawatit ta'ah. Hati jelema, tentu ieu ngomongkeun jelema beriman. Karena lamun jelema kafir disebutkan sawaun alaihim a'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Geus teh mah direkan tah mah. Dibejaan kitu bae tah mah. Ieu ngomongkeun orang mukmin. Begitu pula hati orang mukmin tapi masih suka maksiat. Nyana moal bisa ngabedakeun mana pahitna maksiat, mana manisnya taat. Belum bisa membedakan. Ketika aya cahaya,
Fa idza stadaa bi nuri taqwa, ketika tersinari oleh cahaya ketakwaan kepada Allah. Berarti di antara cahaya itu adalah takwa. Arrafa ma yadurruhu wa ma yanfa'u, baru dia tahu tuh, oh ini manfaat, ini madara. Oh iya benar, iya salah. Jadi bisa membedakan. Karena yang salah sampai kapanpun nggak akan sama dengan yang benar. Tapi kalau orang nggak maksiat, hati jelema mukmin tukang maksiat, dia bisa ngabedakeun kos itu. Padahal cek Allah wala talbisul haqqa bil batil. Hak itu nggak bisa dicampur adukan dengan yang batil. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Yang hak eta nyata, yang batil itu hilang. Semu mun heuh cenah ngeunah, semu. Eta men salat cenah meunang, semu. Zina cenah ngeunah, semu. Mabok enak misalnya. Itu kan hal-hal yang semu. Jelema nu akalna sehat, tidak perlu beriman lah, akalnya sehat. Rasul mengatakan itu sebenarnya tidak baik, semu. Biasanya cik Allah ngomongin Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu takwa kepada Allah, Allah akan menjadikan bagi kamu furqanan, pembeda. Lantaran orang takwa ke Allah, orang jadi bisa ngabedakeun kayak dibere ku Allah mana yang hak, mana yang batil. Karena sudah punya cahaya itu berupa ketakwaannya kepada Allah. Jadi mata hati yang bisa menghukumi, lalu hati bisa melaksanakan mana yang baik dan menjauhi mana yang buruk. Jika menjelma untuk bertakwa ke Allah, hanya sulit untuk bisa membedakan yang hak dan yang batil. Atau cek Allah membedakan ketika turun ayat, ketika mengumpamakan antara Nabi itu pernah berdoa, ya Allah, Allahumma izzil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dua Umar. Di masyarakat Quraisy aya dua jelema anu dipandang. Satu namanya Umar bin Khattab, kedua namanya Amr bin Hisham. Ieu cek Nabi ieu lamun salah saya jelema ieu kok dua nama. Hiji bae asal Islam gagah mun aya ieu. Salah seorang dari Nabi berdoa, ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dua orang ini. Jadi dibere ku Allah nu dibere hidayah Umar bin Khattab. Sedangkan Amr bin Hisham alias Abu Jahal sampai paeh kafir. Lalu Allah menyepertikan sarua teh jelema teu beres tadi nama Umar bin Khattab eta pernah mainkan anakna sagala ke jahiliyahna gitu. Disepertikan oleh Allah, awaman kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama masaluhu fiz zulumati laisa bi kharijin minha. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Awaman kana maitan, apakah sama orang yang mati? Apakah ada orang yang mati? Fahyainahu kami hidupkan. Lalu kami hidupkan kembali, wa ja'alna lahu nuran, mati itu maksudnya mati hatena, kitunya lain payah jelema lain. Fahyana lalu kita hidupkan, kami hidupkan kembali, wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan bagi dia itu cahaya. Cahaya eta di dia cek ulama, karena ia bahasa Umar bin Khattab adalah Islam. Diberi Islam ku Allah, yang syibihi finna, saya dia berjalan bersama manusia, jadi jelema benar, jadi bermanfaat gitu. Kamang masalu apakah sama orang yang begitu? Kamang masaluhu fi zulmat, dengan orang yang selalu ada dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, yang enggak ada jalan keluar dari kegelapan itu, ya Abu Jahal teh. Artinya naon? Teu sarua. Ya lain nanyakeun. Bahasanya pertanyaan, tapi isinya pernyataan. Artinya tidak sama orang yang Islam, orang yang diberikan hidayah oleh Allah, jeung jelema nu henteu. Loba kan dina Quran seperti itu. Itu bukan pertanyaan, meskipun seperti pertanyaan, tapi isinya pernyataan. Seperti hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak? Eta henteu kudu dijawab. Maksudna mah teu sarua gitu. Teu sarua maksudna. Itu pernyataan, meskipun redaksinya pertanyaan. Nah, jelema leutik ngalunjak ka urang, cek urang sia wanita ka aing. Eta lain nanyakeun Pak. Lain, ini mau dijawab punya lagi. Kalah kabur, nyawanya tahu. Budak orang kehujanan baik. Cek orang cek. Siapa nurut ke kolot? Nanyakeun kan kita. Tapi jangan ngomong itu. Lompat mereka imah cerik. Ke mana? Itu bukan pertanyaan. Artinya tidak sama
orang yang Allah berikan nur, berikan cahaya, berikan keislaman dengan orang yang seinang-inang hidup dari poek dengan kekafiran. Atau sebagian ulama tafsir menafsiri nur ini adalah Quran. Apakah sama? Jadi waja'alna lahu nuron yang kami berikan, jadikan bagi dia Al-Quran sebagai cahayanya, sebagai petunjuknya. Cahaya itu ada kan buat menunjukkan. Yang nuduhkeun, cahaya kan bisa nuduhkeun. Tapi lamun poek mana jangan beda warna nata antara herang jeung hidung. Tapi lamun poek moal kadeuleu. Moal kadeuleu seorang kopi diinung teh cai, sudah teh cai herang kan diinung kopi. Sama dengan Quran. Quran itu kan sarua nuduhkeun. Maka pas di kuburan ini ditanya nama imam buka. Siapa imammu? Imam itu tugasnya nuduhkeun. Ieu wayah ruku ya. Iya wayah Fatihah, iya wayah tahiyat, iya wayah uluk salam. Jadi sebagai ulama tafsir menafsirkan waja'alna lahu nuron eta adalah Al-Qur'an. Jadi jelema nu katuduhkeun ku Al-Qur'an moal akur jeung jelema nu sainang-inang aya dina kapoekan. Sebagian lagi menyatakan nur di dia adalah Islam maksudnya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Orang yang sudah dijembarkan, diluasnya, diterangkan hatinya dengan Islam, maka dia ada dalam cahaya dari Tuhannya. Hada nurul ladzi yafshiful umur, cahaya iyalah anu ngabukakeun menyikap segala perkara. Huwa nurul waridat al mutaqaddimah, cahaya mah nu kamari teh nu geus tilu. Nah, mun inget mah mau ditanya aja poho. Ya, nu tilu cahaya teh. Anu innama aurada lakal warid eta aya tilu paneta aya waridul intibah, waridul iqbal, waridul wisol teh eta cahayana anu maqoyal qulub yang jadi kendaraan hati itu ila alamil ghuyub untuk mengetahui ya, untuk mengetahui menuju kepada Allah zat yang maha mengetahui segala yang gaib. Kan baik benar juga itu kan gaib sebenarnya, aya petunjuklah dari agama sehingga kita tahu mana baik mana tidak. Awaluha dijelaskan deui cenah ge bisi pohoan dijelaskan deui awaluha nuru waridil intibah. Cahaya yang datang waridnya tadi warid nyalain warid. Namun wirid mah kebiasaan urang atau salat istighfar 3 kali tawa wirid ngaran. Ini mah warid. Warid itu anugerah lah. Ya Allah. Jalan ya Allah. Karena orang sering gitu kan. Wirid itu istiqomah. Akhirnya kita diberikan warid oleh Allah. Wa min sya'nihi ay yakshifa zulmatal ghuflah. Nah, warid nur yang pertama ieu, warid pertama yang membangunkan kesadaran urang eta teh ngabuka anu poeknya lalai. Lalai dina kahirupan ayo we dengan duit we jeung duit poho salat poho nanaon. Dibere warid ku Allah. Jadi begitu nyata ngakolotan sadar bu ini serba salah ya hirup aku udah kieu baik. Umur ngakolotan, awak ngaleulesan, paeh matanya akhirnya sadar, eta nur eta warid tati Allah. Kabuka jadi yang tadinya kelalaian dalam hidup, yang tadinya tidak mau ibadah, sekarang jadi mau, mulai sadarlah, benar kakolotnakeun. Wa yuzhiru nurul yaqzah. Ketika tersingkap kegelapan kelalaian, kabukalah cahaya kesadaran. Setelah mikir gitu fatah kumul basirah bikubil ghaflah wa husnil yaqzah. Mulai mata hati gerak. Salah aing kamari hirup kos kitu teh. Dia kurang mah kieu hirup teh. Mulai berarti kita sudah memastikan, menghukumi bahwa dulu nyari duit sambil enggak sholat itu salah. Dulu saya nyari duit sambil enggak puasa itu salah. Baheula dengan duit nyokotan balik mawaan besi 2 kilo di pabrik. Itu salah. Ternyata dari kesalahan itu ditampakkan benar di ku Allah. Jaya aing menang bohong teh terjadi nanaon. Kalau terjadi nanaon gitu. Imah atuh sakitu-kituna. Motor atuh eta bae. Mobil teh gableng. Sakitu-kitu aja. Mana ieu ladang nipu teh jauh nanaon. Eta ditampakkan bener. Bahwa eueuh jauh nanaonan ieu. Harita gawe teh beres teh. Boa-boa gitu. Lamun bener babahan, bobogaan bener gitu. Berhubung tuh bener gitu kan. Jadi biak tepuh. Kan banyak kan yang seperti itu ditempelkan bener gitu. Kesalahan ya, bukan sekedar disadari. Setelah disadari, oke nya nempo bener. Iya bener ya. Jadi kabelina.
Kalau mah gaji 4 juta sekali nipu 10 juta. Gaji mah 4 juta. Enggak halal mah tah. Nu halal kan 4 juta. Ya nu haram 10 juta jauhan naon ya 14 juta. Sabulan gitu. Karena kos itu tak itu berarti benar-benar tampakkan lagi. Oh, bahwa cara kos itu tak salah berarti kan. Mulai tak Basiroh menghukumi bahwa kelalaian zaman dulu itu salah. Sekarang nih saya sadar, saya mau sholat, mau ngaji, mau berbuat baik, mau ibadah. Sekarang mah nyari duit, nyari aja, tapi jangan lupa sama ibadah. Iya tanda bagus. Karena hati yang ngelaksanakan. Tapi mau mulus gitu. Ayah bae jurik mah ngarana genet bener iya. Ngani mah gampang nabe gitu. Jadi sadar heula, setelah sadar baru bisa menghukumi bahwa yang dulu itu salah. Sekarang itu kita mau baik, karakter hati yang ngelaksanakan. Selama pelaksanaan hati eta gogodan dirinya ayah. Nu penting orang nentukeun tadi tah bahwa ini baik. Ayah ngajak di bawa bohong teh kamari malingan beusi eta jore. Tapi gawe tetap gawe ayah di kan ngajak urang tobat ya ayah dihayung geus makanya moal ieu. Tah lamun urang geus boga patokan eta mata hati nangis bekerja. Memang hati kaganggu kena. Tapi tetap itu meyakini itu salah. Dan kita akan ketika pun orang ragag deui karena salah, orang sadar deui kena. Karena geus kakunci bahwa itu salah gitu. Tapi lamun mana naon bukan terus kena. Kunci eta kunci. Jadi ketika ada sadar itu sudah ada, lalu Basiroh itu menghukumi ini salah. Bahwa jangan begini. Mulai kan orang ieu, mulai tobat ieu. Ya, mulai balik-balik bae geus itu mau naon. Di pabrik teh ya. Balik aya nu ngajak deui. Ya emang bawa turun kos itu iya, kan belum ban kos itu istilahnya kan. Kaajak nih karayu deh yo. Tak lamun Basirohnya tadi sudah main, nges ngonci ta, bahwa iya salah. Sana aja ragage aya nyesal. Nyesal. Sana aja jatuh lagi, nipu lagi misalkan. Ini ada penyesalan. Lu salah saya jangan kayak begitu harusnya. Tapi lamun can ngonci ta, jauhan nur teh tadina. Ya. Untuk ka kunci. Kakak beneran enggak untuk ngajak untuk kos gitu gaya untuk hayo gitu kan. Wah, kos itu bahaya kan. Bahaya bekai eta kunci heula eta. Kalaupun jatuh nanti kita akan berjuang untuk sadar lagi gitu. Datang geus ka kunci. Tapi lamun teu ka kunci, bener jeung kitu benerna tah. Wes saya nangtukeun melaksanakannya. Itu nur yang pertama. Wayat baru amma yaqulu an rabbi, dan dia akan menghindari membelakangi apa-apa yang membuat dia lalai kepada Allah. Inilah namanya disebut nurut talibin, orang-orang yang sedang mencari itu cahayanya. Nurnya. Kekarak nuka dua nur waridil iqbal. Nur cahaya dari Allah, warid dari Allah yang mengajak kita untuk menghadap kepada Allah. Jadi tadi makarak daek sholat doang, daek puasa doang gitu kan. Imang lain, puasa aja lain ngahan beuteung doang. Sholat ini mulai khusyuk gitu. Min sya'nihi ayyakshifa zulmatal riya. Sifatnya kelakuan nur yang kedua itu adalah ngabuka menyikap gelapnya agya. Agya itu apapun selain Allah. Agyan karena. Wa yazharu bahjatal ma'arif wal asrar. Nanti jelas tersingkap ketika zulmatul agya, cahaya-cahaya apapun selain kegelapan karena sejatinya selain Allah itu gelap. Eta kurang disebut manfaat, kurang disebut bagus, kurang disebut HD, itu semua karena ada yang mentakdirkan dia begitu. Eta duit kurang manfaat kan? Karena memang kondisi, situasi, dan ditakdirkan ke Allah gitu. Artinya perannya tetap Allah. Jika tempat di kebun ganas sekali itu berian duit sering 1 juta, di tempat mual. Itu masih buat kita, masih Allah takdirkan buat bermanfaat, berguna. Karena situasi dan kondisi orang ini di imah naradan boga beas boga di imah boga. Nah, manfaatnya. Irah manfaatnya. Nungguan situasi dan kondisi kan. Jangan kuali batu manfaat kuali mah. Kuali ya. Oke, manfaatnya kan. Ketika situasi dan kondisi menuntut itu, kalau sekarang kan enggak. Jadi manfaatnya kumaha ke Allah. Kumaha ngadorong situasi dan kondisinya. Tapi ari Allah nama tah nu ngamanfaatkeun teh nu ngare manfaat ya. Kapanpun kita butuhkan. Kita butuh nasi ya, saat butuh. Ya saat gua di mana tuh. Kecuali geuning tos ngaji meureun lada lapar.
Aduh, kuari mah henteu dibutuhkeun kuari mah. Tapi Allah mah di setiap orang tersadar, orang tersadar, tetap orang butuh. Kita lagi hidup, apalagi kita udah mati, atau lebih butuh deui. Di dunia orang butuh Allah, di akhirat butuh Allah. Orang sugan butuh di akhirat butuh sangu, henteu. Orang kerhes, ya kerhes. Apa duit berguna saat kita sedang tidur? Henteu. Itu agian. Ketika pun dia berguna, dia nungguin situasi dan kondisi. Tidak di setiap waktu, tapi Allah mah jelas-jelas dalam kondisi situasi seperti apapun kita butuh Allah. Maka disebut lagi As-Samad, yang maha bergantung makhluk kepada dia. Yang dipakai bergantung oleh semua makhluk. Karena baik. Kersadar, ulah sangka orang kersadar aja itu butuh. Ya karena esona memang butuh jasa, karena orang gak sadar. Itu yang kadang-kadang bikin orang jadi nggak sadar bahwa dia butuh. Kadang-kadang aing hebat ku ilmu aing hebat ku harta aing bisa ku segala kehebatan aing. Padahal semua itu bekerja sesuai dengan yang kita harapkan karena Allah kene. Maka untuk mengetahui betapa butuhnya orang ke Allah, HS. Apakah zaman loba duitna butuh HS? Butuh tetap. Butuh HS. Bukan kene matang, butuh HS. Butuh HS. Tang saat HS eta. Oh, ilmu urang-urang agar HS. Cek batur abuya sudah ke HS orang raja sudah ke HS wah orang kalau menjelma udah HS ngerasa sombong akan ilmunya, akan hartanya, akan jabatannya. Cuman HS terus sampai ke kiamat. Itu sakit tuh nggak HS gitu. Harusnya sadar setelah tidur tuh sadar. Oh ternyata orang itu bisa nanaung. HS, eta duit loba nanaon. Untuk berguna ke orang HS. Itu agian nih. Tapi Allah mah berguna jangan dibutuhkan terus orang. Ke kumaha kaya orang ya Allah mah tetap kita butuhkan. Tetap kita fakir kepada Allah. Wa yazharu wa fatahkumul basirah bi dhararil aghyar wa husnil asrar. Maka nanti ketika walid anu kadua eta datang, basirah mulai menentukan bahwa aghyar, apapun selain Allah itu sebenarnya membawa madarat. Madarat orang bergantung ke eta. Duit atau duit bagus, HD netral. Yang bahaya itu kalau kita bergantung ke situ, itu yang jelek. Lain duitnya lain. Bergantung nata. Atau silakan deket-deket yang jelema kaya, los. Tapi kalau di sedikit itu sok ngagantung biasanya. Nyender. Jangan rasa aya tihang. Nyender be deket tembok jangan ngomong ngaji lagi nyender be. Oke, nyala lender be. Tidak berharta yang banyak silahkan. Ulah teh nyenderna. Jeung sasaha gaul mangga. Tapi ulah nyender gitu. Tuh nyender ka ilmu ge ulah. Ngarasa hebat. Nyender karena amal, memehna ge ahli kang memeh. Pertama sekali disebutkan i'timad alal amal eta jore. Ya, bersandar kepada amal kita seolah-olah orang geus pokokna buka kunci surga bae gitu. Ya tukang salat, tukang ngaji, tukang ieu. Ya, tukang ngadoa. Nah itu tadi mun kanyahuan teh eta nya walid anu kadua teh datang geus nyender hati teh gitu geus bergantung kepada selain Allah atau hubungan mah tetap atau jangan jelema ieu cuman nyandar ka Allah. Kalau mun nyandar ka Allah mah duit teh jadi sandaran atau aya duit syukur atuh biasa teh gitu kan. Maka gampang lah kita geus mari urang ieu kabeh adieu mun teu boga duit puyeng tante. Lamun puyeng kene aya nyender seutik berarti atuh lu lagi nyender, nah harinya tahu nama itu hubungannya mah ya silakan. Wong kita makhluk ya pasti Allah yang menggantungkan karena naon jelas naon berbuat baiknya kita kan berbuat baik juga kadang-kadang sama orang yang baik sama kita. Ya tapi nyender kan sama emang unita hade sah. Unita hade kan Allah. Sebenarnya mah jadi geus baik. Deung jana bager ka urang, pelit ka urang, aya wae nagara beres. Kan kudu kitu tah. Tapi rata-rata kita kan gitu. Urang leuk bager, kanu bager ka urang. Kanu teu bager mangke heula. Berarti sarua eta kos itu tah. Nah, eta geus hade bager, ieu mun ngomong ke dia, mun kanu ieu mah ieu kita jadi wali. Ini mah wali nikah. Muhammad mah. Mau jadi wali mah.
Moal bukan mah ngaji baik moal guys. Gimana aja tak moal guys. Nah itu yang kedua, mereka guys ayah karak wisata. Membedakan oh ternyata akhir itu. Jadi ketika ngomongkan makhluk jore, eta lain jore barang lain. Urang ieu ngagantung tadinya teh jore gitu. Jadi barangna baju orang geus sarua makhluk. Jadi berhubungan dengan makhluk Allah yaitu dalam rangka kemanfaatan. Ujung-ujung nama geus ibadah dari ka Allah mah ade. Yang penting mah ulah bergantung itu doang. Atau boga duit atau ade jadi bisa bager ya boga duit. Bisa mere atau duitnya ayah dari itu bisa mah kayak Allah mah duit mere namun mau zakat juga kaitan dengan harta mau nggak haji make harta jadi singkalo duit mangan penting ulang ngagantung tah ulang ngagantung mah 2000 gak jadi tinara kali 2000 perak orang 2000 duit 20 juta ini jam KBRI bikin mau ya, tadi bikin apa itu ya? Tapi guys lain deh, kuno untuk dibikin. Ada atau bukan? Aing mau mereka kasih tahu naon. Apakah suzon? Ah, saya mau maya. Suzon. Ayo. Apa karena hoop? Apa karena orang butuh? Kan lain deh itu, macam-macam. Eta nu nyaho atau hati sorangan. Oh, berarti kalau itu lain hal anu mudah gitu. Tapi semuanya akan mampu kalau ditolong sama Allah. Tanur kos gitu. Maka masuk ayat hati para ulama tanya mendoakan Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika. Kama nawwartal ardo binuri syamsika. Ya Allah, cahayai terangi hati kami seperti bagaimana Engkau menerangi bumi dengan matahari. Bacaan. Kita nur anu kedua, memang selain sekedar nyaho sholat eta wajib gitu ya, nyaho puasa eta wajib lain. Memang geus lebih jauh daripada eta. Geus tidak berdasarkan ketergantungan kepada makhluk ketika beramal. Nggih. Naon bae lah sagede ilmu ge ulah dipakai bergantung. Atau komon. Lebih hina ti eta. Asal isu anu katilu kaide 2 ridul wiso, nurut 2 ridul wiso. Tayyama min sya'ni ayyak syifan sulmatal kawa warida as-saw wa yasaru nur tajalliyatil mukawwin. Tayyama yang geus segala tersingkap segala kegelapan alam semesta kawan-kawan eta ciptaan Allah alam semesta. Wa yazharu nur tajalliyatil mukawwin yang kelihatan yang zahir oleh dia adalah nur tajallinya Allah. Tajalliyata Allah menampakkan diri gitu. Karena segala sesuatu kan itu adalah seperti manifestasi lah bahasa ini. Manifestasi dari adanya Tuhan. Adanya Allah. Jadi ketika dia nampak makhluk atau lain makhluk kan kadang lain. Tapi bahwa ini adalah manifestasi dari adanya Allah. Dengan segala sifat maha yang dipunyai ku Allah. Jadi nampak naon ge disebut selain bergantung deui kabeh ge. Zohir tajalli itu nampak gitu. Nampak. Jadi mau nemu kopi lain kopi lain. Oh ini betapa baiknya Mas Akram bikinin saya kopi. Lain kopi doang. Orang yang bikin kopi sok bismillah kan? Tapi bismillah deh guys. Ada diinum guys tadi. Ayo rasakan. Masya Allah ya Allah hebat amat minum kopi. Ayo gitu. 1000 hiji. Tapi mah guys gitu mah gitulah gampang nama. Atau bagus tadi bismillah. Ingatlah minimal di bawah Allah. Bismillah aja diinum. Alhamdulillah. Tanu ieu mah kapilu mah geus teh kitu, geus nembo cai kayak gitu. Bukan hanya sekedar cai, bukan hanya sekedar orang yang ngasih. Ya karena ketika saya bilang betapa baiknya Mas Akram, siapa yang gerakin dia jadi baik? Allah kan kan? Ujungnya mah wa anna ila rabbikal muntaha. Ujungnya mah Allah sebenarnya. Ketika orang hayang ngasah di bere geuring, lamun anu kos kieu geus moal ngarasul, aya cager di bere geuring geus seuri mah aya. Karena dari sakit yang dia terima ini dia tajallinya Allah. Oh betapa maha kuasa Allah. Seharian hayang aing cager olahraga tiap hari. Vitamin turun. Tapi jawa gering mah gering. Padahal itu Allah sedang menampakkan bahwa saya ini maha kuasa. Bagaimana kata saya? Meskipun kamu rajin olahraga, wayahna gering. Bahkan aing olahraga paeh.
Itu kan bukti bahwa kita itu tidak bisa apa-apa. Nu bisa apa-apa adalah Allah gitu. Jadi kata empo tajalinya itu ketika nempo orang ulin kemana itu kayak itu ke puncak nempo nu hejo-hejo dan kata empo kabon teh lain kabayang betapa kuasanya Allah. Kok bisa ya mata orang nempo pas itu kok kayaknya enak gitu. Karena aja mana pas itu kan pusing liburan. Jadi ngeunah deui, jadi segar deui semangat deui. Ngana pun hejo doang. Banyak pada manu di imah pakai baju aja tapi riut enggak ada. Tapi ieu mah hejo kan bentuk gitu. Kita bisa kos gitu tahu. Itu sedang tajalli kan. Maka ketika orang nempo sesuatu dalam jalan kos kieu mah ya. Nah naon ge geus tajalli al mukawwin, zat yang mengadakan yaitu Allah. Sehingga hati itu layak banul qalbu ala musyahadati maulahu, menyaksikan terus kepada Allah dina segala sesuatunya. Etalah Allah disebutkan kalau afala taqiluna afala ta'lamun atau afala tatadakkarun. Eta nu pas itu nu dikir teh eta. Lain ilallah doang lain. Ilallah ge inget caw Ambon, ilallah. Tah itu maksudnya khofi, geus teu kaluar suara geus. Geus teu kaluar suara Allah henteu. Geus suara hate eta mah. Begitu kabayang kieu, kabayang kitu. Melaksanakan anu kabayang. Eta nu tafakkaru fi khalqillah teh. Berpikir tafakur teh anu positif anu sebutkeun lebih baik daripada salat sunnah 70 tahun. 7.000 rakaat misalnya. Butuh sabaraha tahun 7.000 rakaat. Eta lamun nu katilu geus tah. Tah ieu teh tina hiji dua tilu. Mungkin saat ieu urang katilu bisa ieu, kan ka hiji deui gitu. Kan hati itu nggak begini terus. Yo, tak. Ayah saat tadi handap, nggak handap teuing. Kabur deui. Semua frekuensinya kan nggak statis ya. Dinamis. Hati tahu namanya juga hati tadi, bolak-balik. Makanya itulah kenapa kita selalu tetap dina sholat, ayat Fatihah, ayat bacaan, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang benar. Bukankah saya sudah benar ini saya sudah sholat kok. Tapi tetap kurang diperintah baik kurang karena hati itu begini. Untuk kieu, paeh ngaranna. Kita gampang masuk pakai selang-selang di rumah sakit pun kieu kan. Net begitu paeh nih. Ya, eta paeh berarti. Aya hirup mah kikituan keneh hirup. Kikituan keneh eta. Nu rata deh, bengkok kabeh gitu. Itu gambarannya lah. Sebenarnya eta teu direncanakeun nya nyeun kitu ge eta. Tapi kunaon pas gitu ya teh kahayang Allah kan. Minimal ngagambarkan ke jelema bahwa suasana hati itu seperti itu. Jadi ketika pun misalkan orang saat hiji jelema geus jadi wali geus nomor katilu tadi. Ya, 2 detik kemudian ada nomor kedua. Engke isukan aya nomor kahiji, isukan ada nomor katilu. Karena nggak ada hati yang diem aja begitu nggak ada. Yang penting ndeu kikian ge pokona mah ulah nepikeun ka hiji 2 tilu itu hiji jacan. Jangan ada di luar lingkaran itu gitu. Kadang-kadang ada di dia, ada di tengah, kadang di pinggir badan itu. Tenan naon? Ya, lamun lautnya mun penting ada di akuarium, ndek ka pojok ditu, ulah ngalunjat bae mau dah sih ngalunjat. Itu nggak bisa kita menjaga biar ada nomor 3 terus nggak bisa. Kan hati eta tadi dinamis. Dan muntah digoda kok. Dan sudah tabiatnya hati itu begitu, nggak diem. Maka orang ngaruh abai, sabit kolbi kan gitu. Jika ditetapkan ke Allah, ketika pun dia ke bawah naik lagi gitu. Enggak esata ke handap deui. Yang penting handapnya tadi ulah keluar dari lingkaran itu. Insyita kulta, lebih tepat lagi atau lebih dengan kata lain, yang pertama disebut nurul Islam. Kita orang jadi sadar. Itu disebutkan nurul Islam. Keislaman, banyak jadi dia sholat, tadi nanti daek ngaji, nanti daek, nanti mabok eureunana, mabokna, judi eureunana, judi, nah itu nurul Islam disebutna. Kata lainnya, yang kedua itu nurul iman, itu cahaya keimanan. Jadi sholat lagi, geus mulai lebih khusyuk, sudah tidak banyak bergantung kepada makhluk. Wah yakin bakal ditulung ku pangeran, bakal diurus ku pangeran, tidak terganggu dengan pujian orang lain atau cacian orang lain. Karena saya ibadah, saya mau dilihat sama Allah, terserah orang lain mau lihat seperti apa. Kita nomor kedua, kita cahaya keimanan, berarti keyakinan yang kuat.
Jadi yang dilihat bukan makhluk itu, tapi adalah zahir, rahasia-rahasia di balik apa yang terjadi itu pemberian daripada Allah. Sehingga nyana hadir itu, hadir bergantung sama Allah. Meskipun atuh gawe tetap berhubungan bersosial ya biasa sama. Cuma kalau ketika acan dina hatena bergantung kepada selain Allah. Atau ketika nyana mata pencaharian nyari uang untuk sehari-hari atau berjalan. Memang lain dengan eta itu, memang itu kewajiban orang kita Allah kieu gitu. Ieu tujuan eta lain eta tujuan dari Allah lah ibadah. Duit teman-teman yang ibadah manggeus. Kira-kira mendagang somai itu dia balik berangkat jam 5 balik jam 5 udah mulai jajan. Nek seri hasil tak babar ya. Orang gawe ya gawe. Jirikeun teh, barikan orang gawe umpama aju kena PHK. Asup deui ka pagawean, masih ngomong kieu kan. Aing mah gaji leutik, wah geus jauh. Ya, aing mah gaji leutik hari itu mah. Berarti dia cari emang itu. Dia bohong-bohong ya, eta pasti yang ngomongnya gitu sih. Nah itu lah mungkin ngomongnya, alhamdulillah, jangan sangat tinggi. Alhamdulillah anta, saya nggak terbiasa alhamdulillah ikhlas, tapi mau ngomong deh, itu kan? Itu lah hati seorang lah, anu bisa nangtutun, anu bisa membaca kan diri sendiri. Di PHK bagaimana 100 juta? Iya, setik amat. Saya itu 100 juta setik amat mendapat tarangkan ya. Nah, itu. Jadi bekerja mah tetap, berhubungan mah tetap, bersosial mah tetap. Nggak tahu saya tik acan nggak gantung. Wong saya memang cari ridho Allah kok niatnya ibadah. Lalu sih kok sholat beta. Kita gawe kerjaan kok sholat gitu. Jam atau salah orang itu kan, tapi biasa kan? Biasa baik, coba gitu kan bisa tahu. Iya. Diberi atas suku dia tadi orang mau tahapan pertama ya nurul Islam tanya nurul iman berada di raba-raba keren gitu kurang kok mau nurul ihsan yang ketiga yaitu ihsan namanya nggak sekabanya tajallinya Allah karena sesungguhnya memang itu maka ihsan itu kan disebutkan antak budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ibadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakini Allah melihat kamu. Ihsannya kan. Udah begitu. Pokok pertama, ibadahlah seperti kamu melihat Allah. Eta adalah tujuan pertama. Aduh, dikukumakan ngejahnya saya gusti. Enggak, satu. Fa'ilam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Merasa diawasi. Yang merasa diawasi kos kieu mah, jelema geus tingkatan kos kieu mah lain merasa diawasi jadi mau ngalakonan anu haram lain. Ieu geus hate geus teu beres ya geus nggak salah bagi dia kan orang mah kan tahap orang mah ya nurul Islam teh sebab orang mah ya yang penting mah orang kalau ngejelem mah orang hade kesorangan di hade ulah kesorangan mah loba jelema mah beradab gitu bagian sorangan bae biadab berarti kan eta mah henteu ngarasa di deuleu teh mah kan teu ngarasa di deuleu teh mah kamu ngahaja-haja melaksanakan sesuatu baru direncanakan kapan tidak ada orang kayaknya lain jelema itu kapan gitu nggak ada orang dia akan beraksi kok mereka nggak direncanakan jasa tidak merasa dilihat tapi bagi kita kan rata-rata jelema karena masih nurul Islam tadi antara halal dengan haram gitu. Ketika saya sedang banyak orang jangan melakukan yang haram begitupun ketika saya sedang sendiri jangan melakukan yang haram sebab Allah mah nempokeun baik saya kan orang nggak paling tapi jelema nu geus mah yang selain eta geus hate urusanan. Jadi hati terus diusahakan supaya tetap bergantung ke Allah. Ayah sedetik untuk bergantung ke Allah, dia nangis istighfar deui. Ya Allah, saya ngesalahin. Nges melakukan kesalahan. Jadi nges semua ayat dina halal haram menurut fikih sudah tidak ada itu. Cahaya Islam menyingkap kegelapan kafir, kekafiran dan maksiat. Terus wa yazharu nurul inqiyad wal iddi'an. Yang dohir, yang jelas adalah cahaya. Ikut dan mengakui ikut minimal jelema lamun geus daek nuturkeun sakumaha cek agama eta berarti geus aya nurul Islam terus lebih ti eta kana nurul iman tadi terus nurul ihsan aya minimalna pas paeh kurang pas saat nanti Allah menjemput ajal datang aya di antara tilu eta insyaallah selamat usaha teh ya insyaallah selamat
Tapi lamun dawuh hiji jajan di luar daripada itu yang berbahaya. Tapi selama kita masih hidup dituntut ku agama untuk geus nyampe di dieu, naik ka dieu gitu. Karena harus ada perbaikan. Kemudian orang ditanya, pas nanti dalam keadaan dicabut nyawa dalam posisi nomor hiji, nomor 2, nomor 3. Nomor 3 malah di luar eta bae. Nggak di luar eta. La tufrihu qat'at wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang dibaca tadi ada manfaatnya buat kita semua. Jadi wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita baca matanya.